Ya, jadi kematian Yesus itu berlaku baik di dalam perjanjian baru maupun dalam perjanjian lama. Jadi buat apa Yesus itu mati? Kalau ditanya buat apa, untuk menebus dosa. Lah faktanya kalian Baik mati karena orang-orang dosa. yang ada dalam perjanjian. Faktanya Ya, kalian mati karena dosa. kematian yang Pak Suma sampaikan di dalam Roma 8 ayat 10 tadi itu berkaitan bukan dalam arti kematian dalam arti terpisahnya jiwa dan tubuh. Lah itu Tapi Pak, baca berkaitan nomor dengan 11-nya. kematian mematikan keinginan-keinginan dosa. Wah, Beda salah ya, itu. beda dengan mati. Baca nomor 11-nya, Pak. Maksudnya salah bagaimana? Iya, itu berbicara mengenai kematian, berpisahnya jasad dan ruh. Coba Anda baca tuh. Coba dibaca nomor 11-nya. Udah dibaca? Pedis, Bang. Kasih kecap. Saya baca ya. Ya, dia baca cuma satu pangkat itu Gerunda. Jadi nyelem. Lanjut. Bang Zuma, saya baca nih Roma 8 ayat 10. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh akan adalah kehidupan. Ya oleh memang. karena kebenaran. Jadi Ya, gini, memang. Bang. Maksudnya gini. Memang roh itu kehidupan. Siapa bilang Iya, kematian roh maksudnya itu? begini. Eh, Kita nih sekarang manusia nih pasti mati karena dosa. Lalu yang Dan ditebus tetapi Yesus apa? Roh. Yang ditebus Yesus apa? Jadi nah ini lebih jelas lagi saya baca di sini Bang. Di dalam BIMK-nya ya. Nih begini Bang. BIMK-nya. Tetapi kalau Kristus hidup di dalam dirimu, maka meskipun badanmu akan mati karena dosa, namun roh Elohim memberikan hidup kepadamu. Sebab Ya, memang. hubunganmu dengan Itu- Elohim sudah baik. Ya itu semua orang mengalami itu, Pak. Iya, maksudnya Termasuk saya sebagai dosanya Muslim. ini Sekarang guna kematian Yesus di salib itu apa kalau manusia itu tetap aja mati dalam dosa? Izin menjawab Pak Suma, gini. iya, lanjut. Bang Ferdinand. Kalau ditanya untuk apa Yesus mati di salib, ya kita seperti yang diajarkan oleh Injil ya tetap saja untuk penebusan. Kalau ditanya penebusan untuk siapa? Untuk seluruh dunia, bagi mereka jadi garis bawah bagi mereka yang percaya kepadanya. Kalau kenapa kita tanya kemudian kenapa tetap saja orang Kristen mati, itu karena upah dosa Adam dan Hawa. Upah dosa mereka itu tetap berlaku selama keturunan Adam dan Hawa itu ada. Lalu yang Jadi, ditebus apa? dosa itu tetap dalam artian kematian yang dilakukan atau yang dialami oleh keturunan Adam dan Hawa. Lalu Tetapi yang yang paling penting di sini bukanlah kematian tubuh dan apa namanya atau daging itu. Yang terpenting adalah bagaimana ketika mati kedua kalinya itu tetap diselamatkan oleh Kristus. Bagaimana paling mau penting. diselamatkan, Pak, kalau mati dalam dosa? Orang mati dalam dosa itu ke neraka. Gak ada ke surga orang mati dalam dosa itu, gak ada. Kan Yesus itu mati menanggung kutuk. Semua dosa-dosa Kristen ditanggung oleh Yesus. Artinya Kristen tak punya dosa lagi kan? Sama seperti data 2 Yohanes 1 nomor 1 sampai 2 yang dibacakan oleh saudara kita tadi, Bang Zuki. Bahkan bukan dosa kita saja tapi dosa dunia. Oke. Tapi faktanya kita mati karena dosa. Lalu apa gunanya Yesus mati di salib? Hah? Apa gunanya Yesus mati di salib? Ternyata di kehingujuk kita mati karena dosa kita. Ayo.
Kenapa bisa terjadi begitu? Bang Zuma, saya mau bacakan ini supaya membawa pengertian kita tentang salib ya. Di dalam Efesus 1 ayat 7 mengatakan demikian, Bang. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Penebusan itu begini, Bang. Adanya substitusi, pergantian posisi. Seharusnya orang yang berdosa itu sedang di bawah hukuman, tetapi mengganti posisi, saya keluar, Yesus masuk. Itu penebusan. Sehingga di dalam Dia, yaitu pengampunan dosa. Waktu orang itu berpindah posisi, dialah diampuni dosanya, diampuni hukumannya. Jadi tidak terhukum lagi karena Yesus menggantikan posisi. Saya Begitu. harusnya di bawah hukuman, Yesus menggantikannya, saya keluar. Itu yang terjadi pada Yesus Barabas. Upah dosa Itu adalah mewakili kita, Bang. Maut, Bang. ketika dosa dihapus masih maut. Ya tidak, Bang. Selama orang Kalau itu- dosa kita sudah dihapus, Faktanya begini- kalian bermatian. Begini, Pak, begini Pak Suma. Gimana? Pak Suma harus memahami bahwa kematian jangan pikir hanya sekali. Kematian itu ada di dalam pemahaman Kristen itu 2 kali. Kematian antara terpisahnya tubuh dan begini. Aduh. Kematian tubuh dan roh itu terpisah. Kemudian yang kedua adalah kematian kekal, yaitu di mana roh dan tubuh yang telah dibangkitkan itu dibakar. Nah, itu kematian kedua yang dimaksud dalam Alkitab. Kenapa ada 2 kali kematian Jadi ketika Allah mengatakan bahwa kamu akan mati, Dia katakan kepada Adam, kamu akan mati jika kamu memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Nah, faktanya memang Adam dan Hawa juga memakan. Nah, upah dari hukuman mereka itu adalah kematian. Kematian di sini berarti keterpisahan mereka dengan Allah. Kalau mereka tidak ada penebusan, maka ketika mereka mati secara kedagingan atau jasad mereka mati, mereka akan binasa di dalam neraka. Tapi kalau misalnya jawaban sebegini, Pak Suma sendiri sudah menjelaskan melalui Roma pasal 8 ayat 11 itu. Kamu memang mati di dalam tubuhmu oleh dosa, tetapi roh yang ada di dalam kamu akan membangkitkan kamu juga. Ini persis sama kalau kita melihat Mazmur 23. Di sana Daud mengatakan bahwa sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, ini bukan lembah yang dimaksud di sini adalah gunung yang kemudian ada lembahnya, ada jurangnya, tidak. Lembah kekelaman di sana yang dimaksud di situ adalah bahwa itu adalah lembah kematian, orang yang telah mati. Lalu apa yang dikatakan kepada orang-orang yang ditebus? Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Kenapa? Karena Tuhan besertaku. Nah, di dalam Roma pasal 8 ayat 11 tadi itu Roh Kudus yang beserta dengan orang yang telah mati, kemudian dia Anda mau membawa melintir mereka itu, Bang. ke dalam Firdaus sebagaimana yang dialami oleh penjahat yang disalibkan bersama dengan Kristus. Itu saja. Lalu Anda kalau orang yang jangan tidak melintir, bertobat di Daniel. mana posisinya? Apakah mereka ada dalam Firdaus? Tidak. Seperti Pak Suma dan orang-orang yang ada dalam TikTok ini yang tidak bertobat, tidak pernah akan masuk ke dalam Firdaus. Justru akan masuk ke dalam neraka. Itulah kematian. Boleh bacakan Ibrani ini, Bang. Kitab Ibrani Anda, Ibrani 9:27 bisa. Bang Zuma, Bentar Cuma Pak saya Suki, izin Bang ya. Aron bisa masuk juga, silakan. Ibrani Enggak, 9 saya nomor mau 27 izin boleh sudah. Saudara Ferdinand baca. jam 1.25 nih saya. tonton aja. Pagi. Ya, oke Bang Suki, oke. Thank you, Bang. Ya, saya izin turun Bang Zuma ya. Siap, Kita besok siap. mau bangun pagi nih. Terima kasih Bang Zuma. Makasih, Bang, makasih. Makasih Pak Sugi, jangan sampai 2 kali mati ya. Bang Ferdinand bisa bacakan Ibrani 9:27? Lagi ngopi itu tenggelam dia buka data. Malu pui. Cakaru di pajana.
Assalamat bicaramu ini di nasi dalile. Mati kedua. Masolang generasi. Yang Kedua penting mati. Ya, Yesus sudah. Tuhan. Itu Apa aja. katanya di sana, Bang? Manusia ditetapkan mati Dan- berapa kali? Iya, betul. Mati satu kali dalam Tadi 2 kali, pengertian fisik dan rohnya itu yang tadi saya bilang. Jadi tidak ada fisik mati 2 kali. Ingat kalimat saya selanjutnya adalah bahwa kematian yang kedua itu bukan fisik dan roh, tetapi kematian di mana mereka yang ada di dalam pengadilan takhta putih itu akan dilempar ke neraka. Itu kematian yang kedua. Kalau Pak Suma mungkin sudah baca Wahyu ya, orang di ada neraka pengadilan mati, takhta Bang, ya? putih. Di neraka orang mati, Bang. Bagaimana? Orang di neraka mati ya? Oh, ke neraka itu mati. Dalam pengertian bahwa mereka tidak mungkin memperoleh hidup yang kekal. Nah, mereka hidup kekal di neraka kok. Iya, Loh, kok mati? kekal dalam artian bahwa Mulai ngaco. Mulai ngaco. mati di sini berarti keterpisahan mereka dengan Allah. Kembali ke dalam. Masolang lagempung. Lo matiin rombok. Cek harus Begini mundur. Pak Suma, kalau kita katakan orang percaya mati, orang yang tidak percaya mati, apakah mati lalu hilang? Kita Kan itu Anda sesuatu yang mengatakan tidak mati sesuai. cuma sekali. Anda mengatakan 2 kali. Iya, betul. Saya Salah, tidak Bang, ya? membantah itu. Ya, berarti Dan apa yang saya salah? ucapkan itu tadi. Yang salah tidak ada. Oh, tidak ada yang salah, iya ya. Berarti mati 1 kali atau 2 kali? Iya, yang salah tidak ada karena jadi mati pertama itu saya jelaskan ulang ya, begini Pak Suma. Mati pertama, Mati pertama jasad itu kan terpisah dengan keterpisahan roh. tubuh, ya jasad dan roh itu terpisah. Mati kedua, Ya, itu matinya manusia. mati Nah, kedua, manusia kalau mati tubuhnya kembali menjadi debu tanah, rohnya ini kemana? Yang tidak percaya kembali ke neraka, itu tempatnya. Kalau yang percaya ke Firdaus atau ke surga. Nah, kalau mati kedua, kalau kita tanya, lalu binatang bagaimana? Di dalam pengkhotbah katakan, kalau binatang kan hilang, rohnya, tubuhnya kan hilang. Nah, disinilah letak perbedaan ketika kita menjelaskan pengadilan takhta putih, baru bisa kita pahami ada keterkaitan di situ. Jadi jangan langsung ketika kita bilang mati lalu hilang seperti binatang tadi, oh tidak bisa, manusia tidak seperti itu. Kalau hilang seperti binatang lah Anda tertawa, ya itu memang karena binatang, tapi kita kan manusia. Apakah mati itu lalu hilang seperti binatang? Tidak. Orang percaya tetap hidup, orang yang tidak percaya tetap hidup. Tapi itulah yang disebut juga kematian. Karena apa? Dalam pengertian kita lihat dalam perjanjian lama, khususnya kejadian, berarti kematian itu adalah keterpisahan mereka dengan Allah. Nah, pengertian yang sama itu yang akan kita lihat hubungannya di dalam perjanjian baru. Khususnya dalam Wahyu itu, bahwa ketika Allah menghakimi, di sana kan Al-Quran juga membenarkan kalau tidak salah, bahwa Yesuslah yang menjadi hakim. Yesus yang menjadi hakim, dan dia ketika mendapati orang yang tidak ada namanya, orang yang tidak percaya itu kan dilempar semua ke neraka. Kematian yang saya mungkin kalau belum jelas, saya jelaskan kembali, itulah yang disebut kematian, keterpisahan mereka dengan Allah selama-lamanya. Tidak ada yang namanya itu kesempatan untuk bertobat atau dimurnikan atau dibakar sementara lalu, tidak ada. Karena itu sudah selesai. Dan tidak ada manusia yang mati raganya itu sampai 2 kali. Tidak ada, hanya yang saya katakan rohnya tadi itu terpisah dengan Allah selama-lamanya. Itu yang disebut kematian kedua. Izin jawab dong. Izin jawab. Iya. Ya, silakan. izin jawabnya ya. Ya, maksudnya di sini ya, semua manusia itu pasti akan mati. Ya, karena tubuh kita itu udah memiliki dosa. Nah, tapi dosanya udah dihapus, sudah diampuni sama sebersih-bersihnya. Tetap tidak bisa karena sudah pernah berbuat dosa.
Jadi tubuh kita ini akan mati. Ya. Nah, nanti tapi untuk yang tidak berdosa, yang dosa pernah diampuni, nah nanti di akhirat akan diberi tubuh yang baru, tubuh yang tidak memiliki dosa lagi, nah, dan memiliki hidup kekal. Nah, yang berdosa itu akan dilemparkan ke neraka. Neraka itu artinya kematian kekal, atau the second death, atau kematian kedua. Ya, kematian untuk selama-lamanya. Itu ya. Jadi maksudnya tubuh kita ini pasti akan mati karena tubuh kita sudah pernah berbuat dosa. Walaupun dosa udah dihapus bersih-bersihnya, tetap tubuh kita udah pernah berbuat dosa, pasti akan mati. Nah, itu maksudnya. Nah, cukup. Anda mengatakan pasti akan mati karena memang gagal Yesus menebus dosa. Bukan maunya, karena udah pernah berbuat dosa. Bukan, karena Udah memang pernah berbuat dosa. bukan. Anak bayi Udah itu pernah. bahkan ada yang mati di dalam rahim ibunya. Dosa apa yang dia lakukan anak itu sampai dia mati? Kalian gagal membodohi dunia. Gini, dengan konsep kalau penebusan itu kalau gagal kalian. bercerita tentang bayi Gagal. yang berdosa, Gagal. saya tidak, bukan gagal, hanya Anda yang kurang paham. Gagal dong. Terus kenapa anak bayi yang belum melakukan dosa mati kalau gitu? Kenapa mereka mati? Bahkan ada yang mati dalam rahim. Dosa apa yang mereka lakukan? Curi ayam. Kalian gagal. Gagal menjual Yesus sebagai penebus dosa dunia. Gagal. Hah? Gagal kalian. Itu sebenarnya sesuatu yang harus kalian renungkan, saudara-saudaraku, ya. Saya kira pemahaman itu salah. Kita harus lihat dulu anak itu siapa dan dia berasal dari siapa, itu harus dijelaskan itu, Pak. Maksudnya? Kalau dia anak ayah dan ibunya, kita harus tanya ayah dan ibunya orang kudus apa orang berdosa? Waduh. Iya. Bagaimana? Kalau dia bukan anak ayah dan ibunya, ya mungkin kalau dia turun dari surga dia tidak berdosa. Tapi kalau dia adalah keturunan Adam dan Hawa, selama itu keturunan Adam dan Hawa, karena dia adalah darah dan daging Adam dan Hawa, dia orang berdosa. Walaupun baru Sama lahir. seperti Yesus kan? Oh, Yesus beda lagi. Dia Kenapa bisa, bukan Bang? bukan karena persetubuhan Maria dan Yusuf. Tidak ada itu. Nggak ada hubungannya, persetubuh orang kok jadi dosa. Gimana sih abang ini, fitnah lagi. Bukan bersetubuh karena dosa, tapi karena perbuatan yang melanggar perintah Allah untuk memakan buah, sehingga menodai keseluruhan tubuh. Tapi Anda tahu nggak kalau seluruh manusia yang pernah lahir di atas muka bumi ini, yang paling banyak dosanya itu Yesus. Anda tahu nggak? Di dalam Alkitab kami tidak pernah dikatakan bahwa Yesus pernah berbuat dosa. Jadi kalau Anda mengatakan Yesus paling berbuat dosa besar, ya Enggak, itu bukan saya katakan paling terserah berbuat. klaim Anda seperti itu. Bukan berbuat. Yesus adalah manusia yang paling banyak dosanya di antara seluruh manusia yang pernah lahir di atas muka bumi. Iya, kalau dalam pengertian menanggung dosa ya bisa saja. Tetapi kalau dia berbuat dosa, saya kira tidak ada itu di dalam Alkitab. Yesus itu malah dibuat menjadi dosa, Yesus itu, Bang. Iya, saya tahu itu. Nah, karena dosa sekarang- saya dan orang-orang Kristen lainnya. Sekarang pertanyaan saya, kalau ada yang dibuat menjadi dosa, menurut kaidah akal orang beragama, kemana perginya? Dia harus mati karena upah dosa itu adalah maut. Nah, berarti dia harus mati atau dia harus ke neraka? Dan dia memang mati disalib. Dia neraka atau bukan? Karena dia menanggung segala dosa dan dia tidak pernah berbuat dosa, tentu saja dia kembali ke sorga. Kenapa bisa dia ke surga? Ingat, Orang kita harus paling tahu banyak dosa, bahwa Bang. begini. Dia manusia yang paling Kematian banyak seseorang dosanya sudah berdasarkan Bible. menyelesaikan, ya, Manusia yang paling banyak dosanya kematian. di atas muka bumi adalah Yesus. Saya tidak menyangkal itu, Pak.
Nah, iya. Iya, saya Nah, tidak sekarang menyangkal itu, dan orang memang yang itu paling yang banyak dikatakan dalam dosanya Alkitab. itu dia kemana? Ke surga apa neraka? Dia harus mati oleh karena upah dosa dalam maut. Semua orang mati, semua orang akan mati. Mati itu bukan penghapus dosa. Mati bukanlah sebuah dasar penebusan dosa. Mati nebus dosa itu kalau Oh. kita bertobat. Kalau tidak bertobat neraka. Sekarang Anda baca dalam kitab Wah, surat 2 ini- Korintus 5. 2 Korintus 5 Anda baca. Bagaimana kemudian dikatakan Bacalah dalam begini. Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena Kristen. Telah dibuatnya menjadi dosa karena Kristen, karena kita katanya. Kan gitu. Yesus Iya. dibuat menjadi dosa. Iya, Nah betul. sekarang Yesus setelah dibuat menjadi dosa, Yesusnya kemana kalau bukan ke neraka coba? Kemana bang? Begini Pak, dalam pengertian itu saya setuju dengan Anda bahwa dia itu menanggung beban dosa seluruh dunia, orang-orang yang percaya kemana kepada perginya? Kristus. Itu betul. Kemana perginya? Nah, kalau Anda tanya perginya kemana, Yesus itu sendiri itu hanya menanggung, bukan pembuat ya. Iya, kemana Hanya pergi? menanggung. Dia nanggung kemana dosa itu, ke surga atau ke neraka? Kan dia Iya, kemana dia pergi? Membawa dosa Anda. ya tentu harus matilah karena upahnya kan adalah dosa. Ya kalau cuman mati kan Upah Anda dosa, juga mati. upah dosa itu adalah maut. Dia harus mengalami yang namanya Ya, kematian. kan Anda juga mengalami kematian. Betul, saya mengalami juga kematian. Ya, artinya Anda nanggung dosa Anda sendiri dong. Karena Anda mati sendiri. Andai saja cuma Tidak, Yesus yang mati tidak. sendiri, Anda tidak mati, ya itu baru top. Oh, berbeda. Saya Kok tidak berbeda? layak menjadi penebus. Lah, dosa Berbeda, karena saya buktinya tidak Anda layak. mati. Buktinya Anda mati Iya, untuk betul, Anda saya- sendiri lah. Oh, tidak bisa begitu. Kenapa? Lalu- Saya itu manusia berdosa oleh karena perbuatan-perbuatan saya sendiri, dan saya tidak layak menjadi penebus diri saya sendiri. Ya, emang ada ajaran Sebab apa kemudian yang saya lakukan? manusia menebus manusia? Ini yang jadi permasalahan sekarang adalah ketika dalam 2 Korintus 5 nomor 21, Yesus yang tidak mengenal dosa telah menjadi dosa karena Kristen. Nah sekarang ketika Yesus telah menjadi dosa, kemana perginya? Membawa dosa-dosa kalian itu kemana perginya? Iya. Iya. Kemana dia? Yang dibawa Dia itu harus bukan dosa. menanggung dosa itu dengan mengalami kematian. Itu saja sampai di situ. Habis itu hidup. Setelah kematian, ketika Habis Iya, itu hidup. dia hidup. Lah Anda juga akan Habis mati dan kematiannya hidup. itu, Apa bedanya? iya, saya Ya, juga akan kenapa mati bukan- dan hidup. Tapi kehidupan saya bukan karena saya sendiri, tapi oleh karena penebusan Yesus. Gimana ceritanya Bang ini? Yesus menanggung dosa Anda sehingga dia mati. Nah, Anda Iya, menanggung betul. dosa siapa sehingga Anda mati? Saya tidak menanggung dosa-dosa siapa karena saya Terus tidak kenapa layak Anda menjadi mati? penebus, penanggung Terus dosa. kenapa Anda mati kalau gitu? Mati oleh Karena sudah pernah berbuat dosa. Iya, kembali Itu ke yang tadi. Kalau begitu kembali apa ke bedanya? Adam dan Hawa. Sekarang apa bedanya dengan Yesus? Mereka Iya. Yesus mati itu Menanggung dosa. karena hanya menanggung, bukan pembuat dosa. Makanya dia layak menjadi penebus. Kok jadi Salah penebus? satu syarat penebus, Mati. dia tidak pernah berbuat dosa. Iya, mati dia. Gini. Mati kan? Konsep pengorbanan gini ya. Ya, Anda Pak, mati Pak juga. Suma, dengar dulu Pak. Kan Ini, begitu. Terus apa gunanya dia mati kalau Anda juga Iya. ikut mati? oh jelas. Upah dosa Karena adalah kita maut. mati oleh. Iya. Nah, upah dosa adalah maut. setelah sengatnya diambil, sengatnya nih, upah dosa adalah maut. Sengat dosa diambil, berarti masih ada nggak maut? Bagi Yesus yang telah bangkit, tidak ada lagi maut. Bagi saya enak di juga Yesus. tidak ada maut setelah Tapi kematian. faktanya Anda mati karena dosa. Iya. Iya, karena Tetap saja karena Lalu yang tubuh ditebus saya Yesus itu apa? Yang ditebus Yesus apa?
Yang manusianya, kita yang ditebus. Roh saya Apa yang ditebus tubuh manusianya kebangkitan gimana? kemudian yang akan saya terima. Apanya yang ditebus? Manusianya yang ditebus. Apanya manusia ditebus gimana? Emang Anda digadaikan di mana? Iya. Pegadaian mana? Iya, menebus manusia dari dosa. Gini, Pak Kita yang Suna. ditebus, bukan ke dosanya yang Menebus ditebus. manusia dari dosa. Dosa Iya. upahnya maut. Kalau sudah Betul. ditebus dari maut, masih mengalami maut gak? Ah, iya, karena Tidak mengalami Iya. maut karena roh Tidak saya mengalami akan maut. Manusia yang diselamatkan dikubur. pada Yang dikubur kita orang masih- Kristen yang dikubur itu adalah siapa? tubuh saya menunggu Iya, evangeli lalu yang dosa. ditebus Itu. apa? Yang ditebus manusianya. apa? Saya Yang mati lah manusia. apanya? Tubuh Yang mati manusianya apanya? berdosa. Manusianya Tubuhnya, yang tapi ditebus roh apa? saya diselamatkan. Gimana ceritanya? Semua manusia rohnya juga tidak mati. Tak ada kematian bagi roh. Iya, bagi yang berdosa. Iya, itu kan menurut Anda Lah, tidak memang ada ada orang kematian mati bagi rohnya? roh. Enggak ada roh itu mati. Jasad yang mati. Dalam pengertian ini saya sudah jelaskan dari tadi, Pak. Mati itu bukan kayak binatang hilang. Paham Ya ke tidak itu? emang sekarang permasalahannya adalah upah dosa adalah maut. Kalian punya dosa, makanya kalian mengalami maut. Yesus menebus betul. dosa kalian, berarti Menebus kalian sudah manusia tidak mengalami dari dosa, kematian. bukan menebus dosa. Menebus manusia dari Menebus dosa. manusia dari dosa. Iya. Nah, sekarang Dengar ketika gini ya, dosa saya Anda jelaskan sudah lagi. ditebus, berarti Anda Bukan tidak lagi menebus mengalami dosa, maut. menebus manusia. Manusia ditebus dari dosa. Sama Dibalik. aja itu. Nggak bisa, nggak beda. Nah, coba, dong. coba kau jelaskan. Iya, Nah, coba. menebus artinya apa? Menebus kan artinya mengambil kembali. Nah, menebus manusia dari dosa, artinya manusia diambil kembali dari dosa. Kalau menebus dosa, masih dosanya diambil dong. Hmm. Ngerti? Menebus manusia. dari dosa. Jadi dia diambil kembali itu manusianya. Menebus Manusia manusia dari dari dosa. dosa. Nah, berarti setelah ditebus manusia ini dari dosa, berarti manusia sudah berpisah dari dosa. Ah, iya. Terus Manusia kenapa diambil kau kembali. masih mati? Kenapa kau masih mati? Karena tubuh Kenapa kita kau masih memiliki, karena tubuh kita memiliki Tadi katanya kau sudah ditebus. manusia, karena memiliki tubuh Tadi yang memiliki katanya kau dosa. sudah ditebus. Karena memiliki tubuh yang pernah memiliki dosa. Tadi katanya sudah ditebus. Enggak, karena memiliki tubuh yang memiliki dosa, ngerti Ya, nggak? tadi katanya sudah ditebus. Iya, kan tubuh kita tuh bekas dosanya kan harus mati, gitu nggak? Gimana sih cerita ini? Ngerti nggak? Enggak ngerti. Iya. Enggak bisa, enggak masuk akal. Nah, jadi sekali kamu berdosa, tubuh ini akan mati. Ya, terus untuk apa Yesus menebusnya, koclo? Iya, nanti di akhirat dikasih tubuh yang baru yang tidak memiliki dosa lagi. Aduh, banyak Ngerti nggak? banyak cencong. Baca Yehezkiel 37. Yesus belum kemudian menebus orang-orang Israel sudah diajarkan seperti itu. Ada aja ini orang-orang ini. Upah dosa adalah maut. Ketika maut itu sudah ditebus, berarti tak ada lagi maut. Manusianya, iya, karena udah pernah memiliki dosa, tubuh ini akan mati. Lalu Nanti di buat akhirat apa kasih tubuh Yesus yang baru. menebus? Nanti Buat di apa? akhirat kasih tubuh yang baru yang tidak memiliki Buat dosa lagi. apa kalau begitu? Buat apa Yesus datang mati? Untuk apa? Ya, untuk membawa manusia ke hidup kekal. Memang kita ini kalau tidak ada Yesus tidak hidup kekal. Enggak. Jadi hilang kita, hilang. Iya. Hilang. Kalau kita, Jadi apa? Iya, ya mati, Hilang. mati karena dosanya. Jadi hilang, nggak Iya. ada lagi. Iya. Lebih bagus begitu. Ya, bagus lah. Nah, boleh cocok buat Ya gila ini. nanti. Sekarang permasalahannya adalah apakah Tuhan pencipta langit dan bumi tidak sanggup menghapuskan dosa tanpa nebus dosa pakai darah Yesus? Tidak. Ya. Hah? Dosa harus dihapus dengan menumpahkan darah. Terus Yesus mengatakan dosamu telah diampuni, itu apa? Iya, Yesus menumpahkan darah demi pengampunan dosa. Tidak ada Yesus menumpahkan darah. Demi Yesus pengampunan. mengatakan ketika ada seorang buta diobatinya, orang lumpuh kemudian berjalan, dibuatnya apa katanya? Dosamu telah diampuni. Oh iya. Mana penebusan dengan dia mati di salib? Mana? Mana ada penebusan? Hah? Penebusan apa? Lah, katamu nggak bisa menebus dosa tanpa penyaliban. Pengampunan dosa tanpa Nah, menumpahkan Yesus darah. mengatakan dosamu telah diampuni. Iya, benar. Ya. Nah, Berarti
Ada nggak di situ penyaliban, penumpahan darah? Ada nggak? Ya, Yesus harus menumpahkan darah, baru ada berkat pengampunan. Belum penyaliban, Yesus sudah mengatakan kepada orang-orang yang diobatinya, dosamu telah diampuni. Ya, Yesus Yesus jadi kuasa untuk mengampuni dosa juga. Ada aja. Oke. Ngarang bebas. Sekarang begini, kamu dapat dalil dari mana? Tuhan menghapus dosa dengan mempersembahkan darah manusia. Itu ilmu dari mana? Nggak ada persembahan darah manusia. Mana ada Lah, persembahan Yesus darah? bukan Nggak boleh. manusia. Iya, Bukan manusia Yesus itu. Yesus manusia. Nah, terus darahnya dipakai untuk nebus dosa. Ya, menumpahkan darah. Ya, Demi sekarang pengampunan dosa. Ya, pertanyaan saya, di mana Tuhan minta persembahan manusia untuk nebus dosa manusia? Mana ada persembahan? Nggak ada persembahan. Lalu Yesus? Yesus menumpahkan darah demi pengampunan dosa. Ya, samanya itu. Beda lah. Kok beda pula? Iya. Maksudnya beda gimana? Ya kan, menumpahkan darah demi pengampunan dosa. Iya. Orang kalau Nah, kalau menghapus dosa menggunakan domba, tidak menumpahkan darah. Iya, menumpahkan darah juga. Iya, Harus terus menumpahkan darah. yang kutanya, di mana dalilnya Tuhan nebus dosa dengan korban manusia? Di mana dalilnya? Waduh, nggak ada tebus dosa dan korban manusia, nggak ada. Berarti Yesus nggak jadi nebus dosa. Yesus menebus manusia dari dosa. Yesus menebus manusia dari dosa. Sama seperti domba menebus dosa manusia dengan darah. Iya, kalau domba menebus dosa. Nah, terus kenapa orang-orang Yahudi tidak menyembah domba yang menebus dosa mereka? Iya. Hmm. Ya, sewaktu menumpahkan darah hewan ternak, ya itu Hmm. baru ada berkat pengampunan, penghapusan dosa. Alamak. Ngerti? Kau baca Keluaran 29 nomor 14, tai sapi bisa menghapus dosa. Kenapa orang Yahudi tidak nyembah tai sapi? Aduh, kampungan banget nih. Ya lu yang harus waras. Kenapa orang-orang Yahudi tidak menyalib domba? Tidak menyalib sapi? Nah, salib sapi. Menumpahkan darah harus di Bait Allah Yerusalem. Ya, terus kenapa kalian menggunakan salib sebagai alat untuk nebus dosa? Aduh, tebus dosa. Yesus menumpahkan darah demi pengampunan dosa. Enggak ada Yesus menumpahkan darah. Yesus ditumpahkan darahnya, ditombak. Menumpahkan. Bukan, kalau Yesus nombak dirinya ketepak, nah, baru menumpahkan darah. Yesus ditumpahkan darahnya, ditombak sama tentara Romawi. Kamu itu ngarang bebas. Iya, sama aja. Ya, makanya. Jadi orang Kristen ini membuat aturan sendiri menghapus dosa pakai darah manusia. Itu ajaran Dewa Molok. Itu enggak ada. Imamat 1 nomor 2. Katakanlah kepada orang Israel, ketika mereka hendak menghapus dosa, hendaklah mereka mempersembahkan kambing, domba, sapi, lembu. Mana? Coba. Katakanlah kepala dunia, kalau dia ingin menghapus dosa dunia, maka hendaklah dia mempersembahkan darah manusia. Mana dalilnya? Ngarang bebas. Imamat 18, janganlah kau persembahkan anak manusia kepada Dewa Molok. Nggak boleh. Jadi itu anaknya dikasih ke Dewa Molok gitu. iya, sama anak Maria aku kasih kepada dewa siapa? Kalau Tuhan Elohim tidak mau dia makan darah, tidak mau minum darah. Mana ada Elohim minum darah? Darah harus ditumpahkan, bukan diminum. Nah, sekarang kalau begitu di mana Elohim minta penumpahan darah manusia? Ayo. Jangan. Nah, Di Ibrani deh. berani. Di kitab mana di pasal berapa saya nggak ingat itu. Garang cerita. Ya, Di dalam Keluaran nyari dalilnya 23 nomor 7. Jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Itu dalilnya. Nah, itu kan itu perintahnya ke kepada Bani bangsa Israel kan? Nah, ya. bukan ke Romawi kan? Nah, Oh, berarti Romawi yang memerintahkan. Ya udah. Pintar.
Orang-orang Roma mempersembahkan darah kepada dewa mereka untuk dosa-dosa orang Kristen. Darahnya Sepakat bukan kita. dipersembahkan. Darah nggak boleh Setuju kita ya? dipersembahkan. Harus Dewa-dewa ditumpahkan. Romawi yang minta darah manusia. Oke, setuju? Enggak, ada ditumpahkan darahnya, bukan dipersembahkan. Terserah mau ditumpahkan, Oh mau iya, beda dicurahkan, dong, mau tumpah. dipersembahkan. Nggak bisa Nggak urus. ditumpahkan. Berarti Nggak Anda tumpahkan sudah dong. mengakui kan? Dewa-dewa ditumpahkannya darahnya. Romawi yang kemudian menebus Ditumpah. dosa Nggak ada pendamai menebus dosa. untuk kemudian menggunakan darah manusia. Ya, ditumpahkan darahnya yang demi pengampunan dosa. Ya, nggak ada persembahan darah tuh nggak ada. Iya, terserahmu. Ya. Pokoknya orang-orang Yahudi menumpahkan darah hewan. Orang-orang Romawi menumpahkan darah manusia. Setuju? Setuju? Demi Demi dosa Kristen. Demi pengampunan dosa. Pak, Berarti orang-orang Roma menumpahkan darah manusia demi persembahan dosa Demi manusia, menghapus dosa pengampunan Kristen. dosa, pengampunan dosa. Demi pengampunan dosa orang-orang Kristen, orang-orang Roma menumpahkan darah manusia, betul? Ya kan, demi pengampunan manusia. Ya, pengampunan dosa manusia. Oke. Demi pengampunan dosa Kristen, Romawi mempersembahkan darah manusia. Oke? Bukan mempersembahkan, menumpahkan darah. Demi menghapuskan dosa, menebus dosa manusia Kristen, maka Roma menumpahkan darah manusia. Betul? Menumpahkan darah demi pengampunan dosa. Demi pengampunan dosa orang-orang Kristen, Roma menumpahkan darah manusia. Betul? Iya, betul, iya. Demi Dah, selesai. pengampunan dosa. Dah, finish. Ya, oke. Saya turun. Terima kasih bagi Mas. Terima kasih. Jujur Aku nih. mau bikin kopi dulu. Jujur. Masalah Jujur generasi. nih. Ternyata selama ini yang ditutup-tutupi. Orang Roma menumpahkan darah Yesus untuk menebus, untuk menghapus dosa-dosa orang Kristen. Maka tentara Romawi bekerja sama dengan iblis. Bukankah itu adalah pahlawannya orang Kristen? Karena dengan mereka menumpahkan darah Yesus, dosa-dosa orang Kristen ditebus. Maka mulai hari ini, saudaraku Ferdinand dan yang lain, ucapkanlah terima kasih kepada pahlawanmu, tentara Romawi dan Sibilis ISIS yang merasuki Yudas Iskariot. Bikin kopi dulu Bang Handi. Akhi, Dinda Nora udah pada tidur, Bunda Rahma. Tidur semua kayaknya ini. Bagus ini ya, jujur dia tadi itu tentang Jujur Bunda. gini, saya kurang setuju itu apa yang disampaikan Iya, oleh bertengkar dia. Maki Pale Makanya, sama teman. ya, Lanjut, bukan Maki. bertengkar, Pak. Kasihan culau. Mana ini mukanya ini? Apa sudah mau istirahat atau bagaimana ini? Belum Pak, belum. itu di samping. Bang. Bikin kopi dulu. Saya mual. Tadi darah dipersembahkan untuk dosa. Mual saya. Iya, jadi kalau Bang Suma atau saya yang mau dipersembahkan itu tidak layak. Kenapa? Karena berdosa itu, Pak. Kita selama ada di dunia ini kan setiap hari kadang melakukan dosa. Jadi memang tidak dilayakkan oleh Allah sendiri. Justru Lalu, Tuhan siapa mengatakan, abangku dengar dulu Bang. Tuhan mengatakan Iya, iya. Amsal 6 nomor 16. 6 kekejian di dalam hati Tuhan, bahkan 7 perkara yang dibenci, yaitu menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Keluaran 23 nomor 78. Jangan kau persembahkan, jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Berarti orang bersalah lah yang harus dibunuh. Kenapa pula orang benar yang dibunuh, Pak? Terbalik Bapak ini. Iya. Orang yang benar itu tidak boleh dibunuh. Yang dibunuh itu orang yang bersalah. Yang eksekusi mati itu Sekarang orang begini, berdosa. pertanyaannya orang gini. bersalah. Kok orang benar pula yang Pertanyaannya dibunuh? gini, Bagaimana iya, ceritanya? Orang benar yang dibunuh, orang bersalah tidak dibunuh. Saya- Gimana ceritanya? Anda yang melakukan kesalahan sebentar. yang tetangga membunuh yang Yesus melakukan kesalahan siapa? Yang dibunuh. Kenapa bisa begitu, Yang Pak? membunuh Yesus Pemikirannya? siapa? Nggak ada urusan. Nggak Yang ada membunuh urusan. Yesus siapa? Nggak ada urusan siapa yang membunuh. nggak ada Masalahnya. urusan? Ya iyalah. Apa keuntungannya coba?
Bukan aku yang tidak membunuhnya bisa loh. begitu. Bukan saya membunuhnya loh, tapi tetangga gue membunuh dia, aku yang dapatkan manfaat. Enak aja. Orang benar itu kata Tuhan jangan kau bunuh. Ketika orang benar yang dibunuh, Nah, siapa yang bunuh dosa. Yesus? Nah, sekarang Anda bertanya siapa yang bunuh Siapa yang Yesus? bunuh Yesus? Yang membunuhnya adalah Siapa yang bunuh iblis. Yesus? Pertanyaan kan yang harus- membunuh Yesus adalah Loh, kok iblis, iblis? bekerja sama dengan tentara Roma. Ya iya dong. Kalau bukan iblis lalu siapa? Yesus mengatakan dalam Yohanes Anda 8. Yesus mengatakan Baca Yohanes Yohanes 8 Yesus baca mengatakan Yohanes 10, Pak. Yohanes 8-nya dulu baca sebelum Yohanes 10 apa kata Yesus? Yohanes 10, tidak ada yang berhak mengambil nyawaku. Nah, berarti Akulah yang mati bukan memberikan Yesus. nyawaku. Oh, yang mati tapi Yesus Nah, sebagai manusia. ini maunya Anda, itu maunya Anda karena Anda adalah pasukan-pasukan sibilisis. Hanya iblis yang Oh, menginginkan ini kematian sudah- terhadap Yesus. Apakah Bapa pencipta langit Ini dan bumi sudah- menginginkan kematian terhadap Yesus, Bang? Ayo. Semenjak ketika Yesus lahir, saya belum lahir. Ya, saya Alasan belum klasik. ada. Alasan klasik. Oh, bukan alasan klasik. Sekarang Justru permasalahannya Anda adalah, mencari alasan klasik untuk membantah Lah, keselamatan saya, itu apa saja. alasannya? Coba apa alasan Anda mengatakan Yesus yang harus mati? Karena dia orang benar. Tuhan mengatakan jangan kau membunuh orang benar. Alasan kenapa Yesus harus mati oleh karena dosa-dosa manusia, itu saja. Bapak Tuhan yang menciptakannya mengatakan jangan kau membunuh orang yang benar. Mana yang betul ini? Memang betul. Saya sendiri tidak pernah bunuh orang. Iya, bukan. Hei, Paluka. Aduh, saya bukan pencuri, tapi saya nikmati hasil pencurian orang. Gimana ceritanya? Bapak mengatakan, Oh, jangan konsep kau, mencuri. jangan Begini, kau Pak, membunuh konsep orang yang mencuri benar. itu beda lagi. Pak, Bapak pencipta langit dan bumi mengatakan, jangan kau membunuh orang yang benar. Pertanyaan saya, boleh nggak Yesus dibunuh menurut Bapak? Halo, selamat malam. Saya bisa jelaskan dan Boleh bicara minta nggak? Boleh tolong bicara waktu nggak? beberapa detik Bapak saja. boleh saya Pula yang Satu Anda menit ingin saja. jelaskan. Apanya? Halo, saya bicara dengan Juma dulu. Saya bicara dengan Juma. Boleh bicara, kalau enggak saya turun. Kenapa Ki? Oh ya, silakan. Silakan. Bukan Jiramboanga ini kah? Gak pakai kepatalan Ki. Panasan. Bapak Elohim mengatakan jangan kau membunuh orang yang benar. Ayo, boleh nggak dibunuh Yesus menurut Bapak? Bukan aku yang Sesuai dengan membunuhnya. hukum itu, dengar dulu. Sesuai dengan perintah Tuhan memang kan tidak boleh. Anda boleh. Berarti Itu jelas sekali. Berarti membunuh Yesus, Dan Yesus- adalah Dengar dulu, menghasilkan saya belum dosa. selesai. Membunuh Yesus Dan Yesus mendatangkan dosa. juga berdoa. Ya, dengar dulu lah. Kan tidak bagus kalau saya lagi jelaskan lalu dipotong-potong. Enggak, Namanya Bang. tidak menghargai, Pak. Tanggapi, kau seberanggapan. Tanggapi firman Tuhan. Jangan kau Oh, saya tidak membunuh beranggapan. Yesus. Keluaran 23 nomor 7. Nah, terus Yesus dibunuh. Dosa enggak tuh? Iya dosa lah, Cak Ayu. Apa pula Kristen? Iya. Dosaku telah dihapuskan halilintar. Loh, Dan justru orang yang membunuh Yesus menjual itu Yesus, berdosa. Ya, Yudas yang menjual Yesus kan sudah menerima upahnya di dalam dosa itu. Yang membunuh Yesus itu berdosa. Betul? Iya, betul itu. Apa yang Anda sampaikan itu betul dan Yudas sudah menerima tetapi itu. mereka para pendosa ini adalah pahlawan bagi Kristen. Kami tidak menjadikan mereka sebagai pahlawan. Itu atas dasar keinginan. Itu ingkar nikmat. Itu ingkar nikmat. Kami tidak mengakui bisa. bahwa pencuri Tidak itu bisa. pahlawan, tapi kalian nikmati hasil begini. curiannya. Gimana ceritanya? Yudas sudah Dua menikmati. kali lebih jahat berarti. Yudas sudah menikmati 30 keping perak. Itu sudah dia nikmati sesuai dengan Bukan cuma apa Yudas, namanya, bosku. Iblis. Ya.
termasuk iblis. mereka yang menginginkan kekuasaan, imam-imam kepala itu yang menginginkan kekuasaan juga kan tetap berkuasa. Berdosa Yudas juga nggak sudah orang-orang menerima, yang membunuh Yesus? tetap dinyatakan sebagai berdosa kalau Ada nggak selama mereka manfaatnya tidak bertobat. Ada nggak manfaatnya buat Kristen tindakan mereka membunuh Yesus? Kematian Kristus ini kematian ya, bukan kematian Yudas, bukan kematian maksud saya, imam-imam kepala ada atau nggak imam besar. kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang tersebut sampai membunuh Yesus, ada nggak manfaatnya untuk Anda sebagai Kristen? Kalau ditanya manfaat, bagi saya sebenarnya tidak ada. Iya. Karena siapapun dia, Lah gempung. Mana bisa? Mana bisa? Anda bebas mana bisa dari, bagaimana? Anda bebas kemudian dari dosa-dosa Coba. Anda. Karena Yesus sudah mati. Hah? Apa manfaat Yudas bagi saya, coba? Lah, pertanyaan saya, kalau kemudian kematian Yesus bermanfaat untuk Anda, berarti orang-orang yang membunuh Yesus itu adalah pahlawan Anda. Karena tanpa kematian Yesus, dosa Anda tidak ditebus. Tanpa mereka tidak membunuh Yesus, karena Yesus itu tidak bisa dibunuh, maka Anda tidak ditebus. Maka berterima kasihlah kepada Sibilis Isis. Iblis, ya paman, terima kasih berkat kerjamu dosaku dihapuskan, kau memang hebat, Iblis. Saya sudah bilang ya, saya tidak dapat upah apa-apa dari Apa? kematian Yudas atau imam-imam. Dosa Anda ditebus. Betul? Ya, yang menebus saya dosa adalah Yesus adalah atau Yudas, itu masalahnya. Bu, Itu masalahnya pertanyaannya. nanti Yesus menebus dosa Anda kalau mati. Berarti yang membuat Yesus mati Loh. inilah yang berjasa. Ayo. Kok kalau mati sekarang juga saya sudah diselamatkan, kok kalau mati bagaimana? Waduh gimana? Bingung dia. Orang-orang yang bukan membunuh bingung, Yesus, Anda yang tidak paham. orang-orang yang membunuh Yesus itu adalah pahlawan Anda. Loh, apa orang yang berkhianat ke pahlawan, heran. Lah, tanpa mereka membunuh Yesus, bisa nggak dosa Anda ditebus? Ayo. Kalau begini ya, Gimana? Ayo putar lidah lagi. bagaimana? Putar haluan. Ayo. Tanpa Yesus dibunuh, bisa nggak dosa Anda ditebus? Ayo. Di dalam konsep perjanjian lama bisa, karena itu kan gambaran dari apa yang akan datang Masuk lagi lagu melalui bisa begitu? pengorbanan domba. Mana bisa kayak Lo gitu? bacalah perjanjian lama. Bukan, Anda tidak hidup di perjanjian lama Bacalah dalam ini. perjanjian lama. Anda hidup di perjanjian baru. Iya. Apakah dosa Anda bisa ditebus Anda bilang- tanpa kematian Yesus? Jawab. Kan Anda bilang apakah dosa bisa ditebus tanpa penebusan Yesus? Kalau tidak ada Yesus pun Allah telah menyediakan anak domba untuk pengampunan dosa. Nah, iya, Cuma itu kan dibagi- tidak bagi sempurna, Israel. itu Sekarang hanyalah bagi Anda, gambaran bagi Anda. dari apa yang akan datang. Domba Berarti itu kan tidak iblis sangat sempurna. berjasa dalam hal ini. Kalau Anda bilang berjasa, justru sangat tidak berjasa. Lah kalau Yudas tanpa pun mereka sangat tidak Yesus bisa berjasa. mati nggak? Saya mau tanya, apakah seorang pengkhianat itu berjasa? Ya justru karena itu kenapa Anda menerima upah dari perbuatan para pengkhianat? Kan lucu ente ini. Kok tanya ke Kan saya? mereka sudah menerima upahnya. Jadi saya tidak loh, kapan Yudas kasih Iya. saya uang perak? Jadi sekarang begini, Coba ada Pak seorang Suma. pencuri. Saudara, Jawab dulu. ada orang mencuri. Ada orang mencuri. penjual Orang Yesus mencuri dengan ini- jangan kita andai Orang mencuri ini di penjara. Tetapi yang menikmati hasil curian Anda. Konyol itu namanya. Konyol. Itu namanya konyol. Itu akal-akalan dalam beragama. Anda mengatakan saya tidak menerima hadiah kok dari Yudas. Pret. Siapa yang mengaku dosanya sudah ditebus? Anda atau Yudas? Anda. Dari hasil apa? Dari Yesus mati. Siapa pelakunya? Yudas. Berarti Yudas adalah pahlawan buat Anda, kawan. Dan juga iblis yang merasuki Yudas.
Jangan lupakan aku, Ferdinand. Diam dia. Akulah yang merasuki Yudas. Ya, Sampai Yudas mempersembahkan kemudian Yesus. Tanpa aku, jangan kau bermimpi. Ya, Doti. Ya, filmnya Doti. Tidak ada sepenggal koin yang saya terima dari upah penjualan yang dilakukan Tapi oleh Yesus. dosamu Itu saja. dihapuskan, cucuku. Oh iya, bukan karena kematian Yudas. Tapi Bukan karena kematian kematian Yesus. Tapi kematian Kematian Yesus. Yesus. Halo Bang Suma. Yesus Iya, betul. mati karena ulahku, anak Halo muda. Yuda, selamat pagi. Matinya Yesus karena aku. Akulah yang merasuki Yudas sang murid. Oh sama Yudas. Kau nggak cocok Lambena, nggak cocok kau pemeran begitu. Kamu akan hidup dalam dosamu sampai matahari Persis seperti terbit. iblis kamu ini. Yudas. Pasal 1 ayat. Olehnya itu, Ferdinand, mulai sekarang Kamu kau harus seperti sadar. iblis, Suma. Akulah yang berjasa dalam hidupmu. Ayo para pendengar, lihat ya, kita dengar saja, nikmati saja. Iblis Akulah lagi yang bercerama, telah bercerita, mempersembahkan membisiki. keselamatan. Kamu adalah guru-guru palsu. Ilusi. Ya, iblis sedang berbicara, kita dengar saja. Sebab orang-orang seperti inilah yang sama Fix ya. dengan iblis. Kalian Kamu jangan ingkari aku, anakku. bukan Akulah Ya, semuanya Iblis, itu. iblis sedang berbicara. Akulah yang menyebabkan semuanya Itu fakta, Bang. terjadi. iya kamu dua dengan Yudas sama bersekongkol. Yesus Ya, itu berkata, sudah sama. ketika pasukan-pasukan itu datang, Yesus mengatakan waktumu sudah tiba. Saatnya dunia kegelapan itu datang. Ya itu sama-sama dengan Yudas. Itulah aku, wahai Ferdinand. Nama Yesus. Itulah aku yang datang melalui Yudas. Iya, kamulah iblisnya. Iya, iya. Dan kau menerima upah itu kan, anakku. Kau sama-sama dengan Yudas. Saya tidak menerima koinnya. Saya tidak menerima koin. Dua orang nggak cocok Oh kayak bebek aja suaramu. Iya. Yudas bukan Bang. Jadi semua ini ada-ada saja semua ini. Jadi iblis, jadi Yudas, ya itulah. Renungkan itu, renungkan. Itu guyon, tetapi itu ya kejadian. Makanya Yesus nanti tuh mengusir. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Waspadalah kepada Yesus palsu yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Iya. Kristus itu akan menyesatkan banyak orang gitu. Makanya Yesus datang kedua kali karena dia malu di hadapan Tuhannya. Wa is qalallahu ya Isa bin Maryam anta qulta linnas tahizuni. Wahai Isa, apakah engkau yang mengajarkan mereka menuhankan dirimu selain daripada aku? Tidak. Aku tidak mengenal mereka. Aku tidak pernah mengatakan itu kepada mereka. Enyahlah daripada aku. Kalian diusir. Dalam Yohanes 8 nomor 42, Yohanes 12:48. Apa kata Yesus? Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya. Yaitu firman yang pernah aku katakan. Firman itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Nah, ada nggak Yesus mengajarkan? Itulah upahmu, Pak, yang menolak Yesus. Lah,
Kalau menolak Yesus berarti jadi Kristen dong saya. Yesus Itu kan mengatakan, berlaku bagi mereka yang menolak. jangan kau membunuh, kata Yesus. Jangan kau membunuh. Kata Yesus, jangan kau membunuh. Boleh nggak membunuh Yesus? Nggak boleh. Ayo. Sekarang Anda justru menerima upah dari kejahatan orang-orang yang telah berupaya membunuh Yesus. Yesus dalam Yohanes 18:37, iblislah yang menjadi bapakmu di tempat-tempatnya. Sebab apa orang-orang itu disebut iblis? Sebab orang itu ingin membunuh Yesus. Orang yang ingin membunuh Yesus disebut iblis oleh Yesus. Bagaimana dengan orang yang menerima upah dari pembunuhan? Orang-orang yang menerima hadiah dari iblis. Oh, ini Engkau ada-ada ingin, saja ini. dengarkan saudaraku, Yohanes 8:40-37. Engkau ingin membunuhku sebab engkau di dalam dirimu tidak memiliki firman yang ada dalam tubuhmu. Makanya kau ingin membunuhku karena kau tidak memiliki firman dalam tubuhmu. Berarti orang yang ingin membunuh Yesus itu adalah iblis. Makanya di tempat-tempatnya, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan bapakmu, yaitu membunuh aku. Jadi yang ingin membunuh Yesus adalah iblis. Yang menerima hasil pembunuhan adalah Yudas. ya Anda. Umat Kristen dong. Loh, Umat Kristen dong. Lalu siapa? Siapa yang menerima pembunuhan? Siapa yang menerima upah pembunuhan? yang mana? Yang 30 keping perak atau upah apa? Oh, itu upah pengkhianatan. Yang dimaksud di sini adalah upah kematian Yesus. Siapa yang menerima upah dari pembunuhan itu? Kita harus membedakan upah keselamatan dan upah uang koin tadi. Ini alasan Anda, saudara. Ini alasan Anda. Ini hanya buah-buah akal-akalan. Kenapa demikian? Anda mengatakan bahwa yang mendapatkan neraka adalah mereka yang membunuh. Gini. Motivasi Yudas menjual Yesus untuk mendapat keselamatan atau koin? Koin. Nah, berarti kalau misalnya saya menerima upah Yudas, saya juga harus menerima koin. Oh, nggak bisa. Anda menerima hasil kejahatannya. What? Kutanya dulu, saudara. Tidak bisa begitu. Apa hasil kejahatan daripada Yudas terhadap Yesus? Sekarang saya tanya, yang membunuh Yesus siapa? Kenapa jadi larinya ke bertanya? Apa hasil? Yang membunuh Yesus siapa? Apa hasil dari kejahatan Yudas? Itu dulu. Hasil dari kejahatan Yudas adalah kematiannya sendiri. Terhadap Yesus apa? Yesus mengalami yaitu penangkapan, penyaliban sampai disalib di kayu salib. Itu yang dialami oleh Kristus. Itu buah hasil kejahatan Yudas kan? Kalau dikatakan buah hasil kejahatan betul, Sekarang tunggu. Sekarang apa yang Anda dapatkan dari buah hasil kejahatan Yudas? Tidak ada koin yang saya terima. Saya sudah Kenapa katakan jadinya ini berulang kali. Orang munafik, bukankah dosamu ditebus dengan kematian Yesus? Gini ya, Yudas ketika menjual Yesus, dia mendapat upah. Masalahnya sudah selesai sampai di situ. Bukankah Anda mendapatkan keselamatan dari kematian Yesus? Keselamatan bukan karena penebusan Yudas, tidak ada itu. Lah. Jangan Anda Yudas jilat ludah Anda sendiri. Gini, dengar dulu. Kematian Yesus Yudas itu tidak lepas dari pengkhianatan Yudas, betul? Pengkhianatan Yudas sudah dibayar dengan upahnya sendiri.